warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran atau pelajaran prakarya kelas 8 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak bagian 2. Pada video pembelajaran kerajinan bahan lunak bagian 1, kemarin kita sudah membahas apa itu bahan lunak, apa saja contoh bahannya, kemudian jenis-jenis bahan lunak, dan karakteristik masing-masing bahan lunak. Nah, kita ingat kembali, apakah itu bahan lunak? Bahan lunak adalah bahan yang sifatnya lunak, empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Kemudian, apa saja contoh-contohnya? Contoh bahannya diantaranya ada lilin, kulit, tanah liat, dan lain-lain. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas jenis-jenis bahan lunak. Bahan lunak itu terbagi menjadi 2 macam. Ada bahan lunak alam, ada bahan lunak buatan. Bahan lunak alam berarti bahannya berasal dari alam. Contohnya di sini yang sudah kita tuliskan yang berasal dari alam berarti di sini ada kulit, tanah liat. Kemudian bahan lunak buatan berarti bahannya berasal dari proses pengolahan dengan campuran bahan kimiawi seperti lilin. Kemudian ada juga sabun dan contoh lainnya. Nah, itulah tadi sekilas tentang kerajinan bahan lunak bagian 1 yang kemarin sudah kita bahas di video pembelajaran yang pertama. Baiklah, pada video pembelajaran kerajinan bahan lunak bagian 2 ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pada praktik pembuatan kerajinan. Adapun prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, keterampilan tangan. Maksudnya adalah kerajinan itu dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Berbeda dengan produk industri. Dia bertumpu pada kekuatan mesin. Kemudian, prinsip yang kedua, keterampilan teknik. Maksudnya, pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Prinsip yang ketiga yaitu kedaerahan atau tradisional. Maksudnya adalah dalam pembuatan kerajinan yang dibuat dengan keterampilan teknik tangan, di sini masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Nah, itulah tadi 3 prinsip pada praktik pembuatan kerajinan. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis karya atau produk kerajinan berdasarkan manfaatnya.
Di sini dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sebagai kelengkapan busana. Maksudnya, sebuah benda kerajinan berguna untuk mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya seperti aksesoris gelang, kalung, bros, dan cincin, dan masih banyak contoh kerajinan lainnya. Kelengkapan yang kedua, kelengkapan suatu benda. Maksudnya, produk kerajinan bermanfaat sebagai pelengkap di dalam suatu benda. Contoh, ada kerajinan berupa hiasan keramik yang ditempel pada sebuah kotak tisu. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai kelengkapan bangunan atau rumah. Di sini produk kerajinan bermanfaat sebagai pelengkap di dalam suatu bangunan. Misalnya patung atau hiasan lainnya yang ada di dalam suatu ruangan. Kelengkapan yang keempat atau manfaat yang keempat sebagai kelengkapan upacara atau sebagai kelengkapan keperluan ritual. Dalam suatu ritual atau upacara adat, ada beberapa variasi kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya adalah lilin yang digunakan dalam berbagai acara ritual dan pesta adat. Itulah tadi beberapa jenis karya atau produk kerajinan berdasarkan manfaatnya. Sebagai kelengkapan busana, berarti berguna untuk mempercantik diri dalam berbusana. Yang kedua, sebagai kelengkapan suatu benda, berarti berfungsi sebagai hiasan di dalam sebuah benda. Yang ketiga, kelengkapan suatu bangunan, berarti sebagai pelengkap atau hiasan di dalam suatu bangunan atau ruangan. Yang keempat, sebagai kelengkapan upacara.